Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprihati dari SMK Negeri 1 Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Saya mengampu mata pelajaran administrasi pajak di kelas 11. Untuk memperoleh hasil belajar yang diharapkan, tentu saja membutuhkan integrasi dan kolaborasi antara siswa dengan guru. Berdasarkan pengalaman saya selama mengajar di SMK Negeri 1 Kadipaten, banyak hal yang dapat menyebabkan kesulitan anak dalam belajar, terutama dalam mata pelajaran yang saya ampu, administrasi pajak. Salah satu faktor penyebab anak merasakan kesulitan dalam belajar adalah karena siswa merasa jenuh dalam belajar. Selanjutnya, apa itu kejenuhan belajar? Kejenuhan belajar atau learning plateau adalah kondisi emosional yang terjadi pada seseorang ketika merasa lelah, lesu, ataupun bosan akibat meningkatnya tuntutan belajar sehingga kurang bergairah, kurang antusias atau tidak mempunyai ketertarikan dalam melakukan aktivitas belajar. Siswa yang kejenuhan belajar menyebabkan kemampuan berpikirnya tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan atau dalam kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat. Oleh karena itu, bagaimana cara kita sebagai guru mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar, terutama dalam mata pelajaran administrasi pajak? Ya, kita harus mengetahui dulu faktor penyebab terjadinya kejenuhan siswa dalam belajar. Faktor penyebab pertama ini karena siswa itu tidak fokus pada tujuan. Tidak fokus pada tujuan maksudnya tidak fokus pada tujuan pembelajaran. Karena rata-rata siswa dalam belajar, mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mereka tidak tahu manfaat, misalnya apa manfaat mereka belajar pajak, apa manfaat mereka melakukan perhitungan pajak. Yang mereka tidak tahu itu akan bermanfaat kelak kalau seandainya mereka sudah terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Sehingga mereka abai akan pembelajaran karena merasa kurang penting. Yang kedua, faktor penyebab kejenuhan belajar adalah karena lingkungan yang tidak memberikan dukungan. Yang pertama adalah suasana kelas. Misalnya suasana kelas yang kotor atau kurang bersih, atau mungkin juga suasana kelas yang panas ataupun pengap atau mungkin saja lembab, itu juga tidak memberikan kenyamanan dalam belajar. Terus juga suasana teman atau hubungan pertemanan. Kalau teman-teman di lingkungan belajarnya itu banyak bermain, terutama misalnya main HP dan lain sebagainya, itu juga akan menurunkan motivasi siswa dalam belajarnya. Selanjutnya, faktor yang menjadikan penyebab kejenuhan siswa dalam belajar adalah terlalu banyaknya beban tugas yang diberikan oleh guru. Karena setiap pelajaran ini kita kan berakhirnya itu jam 15.15. Anak itu sudah belajar dari pagi sampai dengan siang hari, belum lagi dibebani dengan tugas-tugas yang hampir setiap guru memberikan tugas, mereka itu memang sedikit jenuh menghadapinya. Ya, selanjutnya belum lagi ekstrakurikuler yang harus mereka jalankan dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan salah satu kejenuhan dalam belajar. Yang keempat itu adalah faktor fisik. Faktor fisik ini juga sangat mendukung kejenuhan belajar, yaitu bisa saja karena siswa itu sakit atau lelah atau mungkin saja merasa lapar ketika di akhir-akhir pelajaran. Terus yang kelima, rata-rata mereka adalah menginginkan hasil yang instan. Ya, rata-rata anak sekarang kan banyaknya itu copy paste. Kalau mengerjakan tugas dan lain sebagainya, mereka itu sulit diajak berpikir. Mereka maunya yang sudah jadi, mereka meniru kepada temannya dan lain sebagainya. Ya, terutama dalam mata pelajaran administrasi pajak itu kan ada menghitung pajak dan sebagainya. Ketika teman-temannya itu sudah bisa mengerjakan, mereka tidak, mereka itu kadang-kadang gampang berputus asa, langsung saja nyontek temannya. Padahal kan itu membutuhkan latihan, membutuhkan kerajinan, ketekunan. Kalau seandainya sering mencoba, sering berlatih,
insya Allah pasti bisa. Hal ini tentu saja perlu bimbingan yang telaten dari kita sebagai guru, juga ada dukungan dari teman-temannya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi kejenuhan siswa dalam belajar, terutama dalam mata pelajaran administrasi pajak? Yang pertama, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kita sebagai guru ketika akan memulai pembelajaran harus melihat situasi dan kondisi kelas yang ada. Terutama untuk di jam pelajaran terakhir, kita memang harus benar-benar memilih metode yang tepat. Karena anak dalam hal ini kan sudah ngantuk, sudah lelah, ataupun jenuh. Jadi di awal pelajaran memang kita harus bagaimana membangkitkan motivasi anak, misalnya saja dengan adanya permainan-permainan atau pertanyaan-pertanyaan yang mengundang siswa untuk aktif, atau mungkin saja kita itu memberikan cerita-cerita di awal pembelajaran, atau kita sedikit mengulas kembali pelajaran yang lalu dan lain sebagainya. Nah, ketika situasi anak sudah kondusif, baru kita memberikan materi. Tentu saja materinya ini yang menuntut siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Ya. Yang kedua, kita melakukan pendekatan pada peserta didik atau pada siswa. Karena setiap siswa itu mereka berbeda satu dengan yang lain. Berbeda kecerdasannya, berbeda perilakunya, juga berbeda kebiasaan-kebiasaannya. Tentu hal ini adalah salah satu faktor untuk mendukung motivasi mereka dalam belajar. Oleh karena itu, kita sebagai guru dituntut untuk berperan ganda, yaitu pertama kita ya sebagai pendidik, yang kedua kita harus bisa sebagai orang tua, kita juga bisa selaku sebagai teman. Misalnya selaku sebagai pendidik, kita harus selalu memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan contoh dan sebagainya, sehingga anak yang sudah baik itu akan menjadi lebih baik, anak yang kurang baik perilakunya dan lain sebagainya, kita berikan bimbingan dan arahan akan bersikap lebih baik. Dan selanjutnya dalam hal ini kita juga bisa berperan sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua kedua bagi mereka di sekolah, bagaimana kita bisa memberikan rasa kenyamanan, rasa keamanan, rasa kedamaian, dan ketika mereka menghadapi permasalahan, apakah itu permasalahan pribadi ataukah permasalahan pribadi dengan keluarganya, permasalahan dengan temannya, atau permasalahan kesulitan dalam belajarnya, kita itu mampu memberikan solusi atau mampu bisa mendampingi siswa tersebut bagaimana bisa menghadapi masalah. Selanjutnya, kita juga berperan sebagai teman. Ketika anak menghadapi persoalan atau menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, secara pribadi kita dekati siswa tersebut, kita ngobrol, kita misalnya mereka curhat dan sebagainya, kita sebagai pendengar yang baik, kita juga bisa memberikan solusi, kita bisa memberikan dukungan. Nah, bagaimana agar siswa itu tidak terpuruk, bagaimana agar siswa itu bangkit lagi semangat belajarnya. Karena motivasi itu datangnya yang utama adalah datang dari diri anak itu sendiri. Bila segala permasalahan mampu tertangani, insya Allah mereka akan bangkit bersemangat kembali untuk belajar. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan evaluasi pada tiap akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah materi pelajaran itu mampu tersimak dengan baik ataukah tidak oleh siswa. Setiap akhir pelajaran, setelah kita memberikan kesimpulan, kita memberikan beberapa pertanyaan, bisa melalui permainan, misalnya saja biar anak itu fokus, biar anak itu memperhatikan, misalnya kita buatkan bola salju yang berasal dari kertas, nanti kita bola-bola, selanjutnya kita lempar kepada siswa, nanti siswa yang mendapatkan bola salju itu mereka suruh ke depan, atau misalnya kita berikan pertanyaan,
Kalau seandainya mereka bisa menjawab, kita berikan reward, atau misalnya kita berikan pujian, atau mungkin saja kita memberikan nilai tambah kepada siswa yang mampu menjawab. Nah, atau mungkin juga kepada seluruh siswa kita memberikan post-test. Memberikan post-test di lembar kerja sendiri, selanjutnya dikumpulkan. Atau mungkin juga siswa suruh menuliskan pesan-kesan mereka pada saat mengikuti pembelajaran di hari itu. Ya, hal ini diharapkan akan mendorong siswa untuk lebih fokus, lebih termotivasi dalam belajarnya sehingga hasil pembelajaran yang diharapkan itu tercapai, tentunya memberikan kebermanfaatan dalam belajar. Rupanya sekian dari saya. Terima kasih. Salam Jabar Juara Lahir Batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.